Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik aja selama ada di masa pandemi yang gak kelar-kelar ini ya. PPKM kayak gini tuh kayak ngebosenin banget gitu, harus diem di rumah, bahkan cuma rebahan doang di kasur, di kamar gitu ya, kayak mengurung diri. Kita nggak bisa pergi keluar, jalan-jalan, atau sekedar makan kuliner-kulineran gitu sama teman, nggak bisa berinteraksi dengan orang lain. Terleluasa biasanya kita nggak lagi ada di masa pandemi ini gitu. Nah, kayaknya nih temen aku yang udah ada di sebelahku nih, udah ada muncul di layar, kayaknya juga ngerasa bosen gitu. Makanya dia hadir nih nemenin aku sekarang buat ngobrol tentang apalah ya, nanti kita bahas setelah ini gitu ya. Oke nih teman-teman, sekarang aku nggak sendirian karena udah di spotlight juga nih ya. Di layar udah ada 2 orang, ada aku dan ada satu lagi nih. Boleh kenalan dulu nggak nih sih Mas? Masnya siapa gitu namanya? Oke, halo, namaku Raffi Hasan Hanif, biasanya dipanggil Raffi. Di sini di himpunan aku menjabat sebagai staf keprofesian di Departemen Profil. Jadi Mas Raffi ini datang dari Departemen Profil. Berarti kita hari ini bakalan ngobrolin tentang proker-proker yang ada di Departemen Profil. Oke, Mas Raffi, gimana nih kabarnya Mas Raffi? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Kalau gimana nih? Aku sehat sih Mas, alhamdulillah. Mas Raffinya lagi di mana? Aku sekarang lagi di rumah sih, di Jogja. Alhamdulillah ya di rumah ya, PPKM nggak di kosan gitu loh. Karena sedikit sedih sih kalau misalnya di kosan nggak bisa pulang gitu kan ya. Iya, benar. Mengenaskan nggak sih kalau di kosan, nggak bisa kemana-mana, sendirian gitu. Bener banget. Oke Mas, langsung lanjut aja nih ya Mas ya. Mas Raffi tadi bilang dari Departemen Profil nih. Kira-kira nih Mas Raffi, dari Departemen Profil Mas Raffi pegang proker apa nih? Oke, jadi di Departemen Profil aku diamanai memegang agenda sih. Aku megangnya agenda semua ya. Jadi aku di sini megang PLCE, Public Lecture Chemical Engineering, sama Combine Fisik, Comfi. Jadi ada 2 yang megang. Oke, berarti nih ya teman-teman, sekarang kita hari ini bakalan ngobrolin tentang PLCE-nya ya, Public Lecture Chemical Engineering bareng Mas Raffi dari Departemen Profil. Oke Mas, aku langsung aja masuk ke pertanyaan nih ya Mas ya. Pertanyaan yang basic dulu. PLCE itu apa sih Mas? Oke, jadi PLC itu atau kepanjangannya dari Public Lecture Chemical Engineering. Itu tuh kayak suatu kegiatan ya, suatu wadah yang diberikan oleh Departemen Profil, khususnya dari Divisi Keprofesian, di mana PLCE ini tuh bertujuan untuk memotivasi dan juga menambah ilmu dan juga wawasan mahasiswa teknik kimia industri di bidang keteknik kimiaan dan juga keprofesian gitu. Jadi di sini kegiatannya berupa webinar dan juga sharing-sharing dan diskusi bersama narasumber yang sudah ditentukan tema tertentu yang berkaitan dengan keteknik kimiaan gitu. Waduh, dari penjelasannya aja kayak PLC ini sebuah agenda tadi ya Mas ya, agenda yang sangat bisa dibilang unggulannya Profil kayaknya nih ya. Bisa jadi. Oh, kayaknya nih Mas PIC-nya nih udah semangat banget gitu loh, bilang percaya diri banget, bilang ini agenda unggulannya Profil nih. Nggak juga sih sebenarnya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih Mas. Karena setahu aku nih, PLC itu kan ada bermacam-macam gitu. Ada
PLCI 1 dan PLCI yang lainnya gitu. Boleh nggak sih Mas dijelasin PLCI itu sebenarnya ada apa sih? Terus apa yang membedakan gitu Mas? Oke, jadi sebenarnya nama lengkapnya ini sebenarnya PLCI itu adalah PLCI Upgrade gitu. Jadi Public Lecture Chemical Engineering Upgrade. Jadi di kepengurusan itu PLCI itu kayak di-upgrade gitu di kepengurusan ini. Nah, PLCI ini dibagi menjadi dua, ada PLCI 1 dan juga PLCI 2. Nah, PLCI 1 ini diperuntukkan bagi mahasiswa tahun pertama. Nah, tujuannya ini tuh sebagai dasar gitu. Jadi kita di PLCI 1 ini memberikan dasar-dasar keteknik kimiaan dan juga ilmu-ilmu dasar tentang keteknik kimiaan gitu. Ataupun juga di sini kita juga mengenalkan nih gimana sih prospek dari lulusan teknik kimia, terus teknik kimia itu ngapain aja, terus juga gimana sih keprofesian di teknik kimia itu seperti apa. Nah, diharapkan juga di PLCI 1 ini mahasiswa tahun pertama itu bisa termotivasi gitu untuk belajar di jurusan teknik kimia ini. Lalu untuk PLCI 2 ini sasarannya atau acaranya ini ditujukan untuk mahasiswa angkatan atau tahun kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, di sini itu sasaran topiknya itu mengarah ke topik-topik yang lebih advance gitu, lebih mengerucut atau lebih mendetail. Misalnya kayak contoh-contoh proses-proses industri tertentu, atau misalnya perbincangan mengenai karir, keprofesian, kayak gitu. Jadi membahas tentang lebih detail di bidang teknik kimia dan juga keprofesian. Oke, jadi yang membedakan pertama itu sasaran dan yang kedua adalah topik atau bahasannya gitu ya Mas ya? Ya, benar-benar. Oke Mas, ini aku lanjut bahas aja nih topik atau bahasannya nih. Kalau boleh tahu, topik di PLCI 1 ini apa, terus di topik PLCI 2 ini apa? Dan sebelum itu nih ada pertanyaan yang ketinggalan ya Mas. Sebenarnya dari PLCI 1 sama PLCI 2 tuh udah terlaksana berapa kali sih Mas? Mungkin ada target atau kayak gimana gitu? Oke, kalau misalnya kayaknya aku jawab pertanyaan terakhir dulu ya yang simpel. Kalau misalnya target, sebenarnya PLCI ini total dilaksanakan sebanyak 5 kali, harusnya 5 kali. Jadi pembagiannya PLCI 1 ada 2 kali, lalu PLCI 2 itu ada 3 kali. Cuman karena ada beberapa kendala, jadi dari Departemen Profil memutuskan untuk melaksanakan 4 kali PLCI saja gitu. Jadi PLCI 1 sudah terlaksana 2 kali gitu kan, dan PLCI 2 sejauh ini semenjak ini kita wawancara nih baru terlaksana 1 kali. Jadi kedepannya bakal ada PLCI 2 yang terakhir, yang berikutnya, jadi kurang 1 kali. Lalu untuk mengenai topik, kalau topik PLCI 1 kemarin itu kita bahas tentang dunia keteknik kimiaan. Jadi teknik kimia itu ngapain aja, terus skill yang harus dibutuhin di teknik kimia itu apa aja sih gitu. Terus kita juga kayak menjawab keresahan teman-teman kayak teknik kimia atau misalnya cewek dibutuhin nggak sih, kayak aku bisa nggak sih jadi cewek di teknik kimia itu bisa survive nggak sih, kayak apakah aku diremehin di industri kayak gitu. Itu PLCI 1. Lalu PLCI 1 yang kedua itu tuh membahas tentang oil and gas, karena kami melihat di KPP teman-teman angkatan 2020 kemarin tuh banyak banget nih yang bahas oil and gas, makanya kami angkat dan juga memperdalam ilmu dan juga mengenal lebih banyak lah tentang oil and gas. Lalu untuk PLCI 2 yang kemarin, yang terakhir itu membahas tentang sertifikasi kompetensi dan juga membahas tentang safety, proses gimana sih menumbuhkan pola pikir untuk bekerja secara safety. Oke, jadi tadi tuh topik bahasannya kayak emang dipikirkan dengan baik gitu ya Mas ya. Iya.
Boleh tahu nggak sih Mas, alasan kenapa memilih topik bahasan itu gitu loh? Tadi kan kalau yang di PLC pertama yang kedua ya, karena para angkatan 2020 ini banyak di KPP-nya banyak membahas tentang oil and gas gitu kan ya. Kalau misalnya di PLCI kedua nih Mas, alasannya kenapa kok pilih safety mindset sama sertifikasi? Oke, jadi untuk PLCI 2 ini kemarin diangkat dari, sebenarnya kemarin tuh jaring aspirasi gitu. Cuman memang ada 2 topik ini yang aku angkat nih di jaring aspirasi, jadi di polling gitu. Nah, di situ aku melihat karena di Departemen Teknik Kimia Industri itu tuh teman-teman tuh kayak kurang banget ya bahas tentang sertifikasi kompetensi, padahal di ranah vokasi sertifikasi kompetensi itu kayak penting banget gitu. Apalagi dulu waktu aku SMK tuh sering banget dibahas kayak sertifikasi kompetensi itu gini, terus pakainya apa aja. Nah tapi tuh di sini di kampus justru malah tidak terlihat kayak gitu. Dan gimana ya kalau bahas ini, toh juga sekarang udah D4 kan. Nah terus aku angkat, dan juga keresahanku juga karena kok banyak teman-teman di sini tuh kayak kurang banget ya nerapin safety gitu, apalagi untuk hal-hal kecil mungkin di lab atau apa. Nah, aku melihat hal itu, lalu aku angkatlah di jaring aspirasi gitu. Jadi tidak cuma satu arah ya, jadi nggak cuma aku pengen ini terus aku menjadikan ke PLCI, enggak, tapi aku tuangkan ke jaring aspirasi, teman-teman mau nggak nih untuk topik ini, dan juga pilihan topik yang lain kayak gitu. Nah, di PLCI 2 ini topik-topiknya didapat di jaring aspirasi itu, lalu kita diskusikan ke Kadep dan juga kemarin sempat ke Kahima juga kayak gitu. Kayaknya nih ya PLC itu perjalanannya kayak panjang banget gitu ya. Pemilihan topiknya aja nih kayak rumit banget gitu loh. Kayaknya nih Mas Raffi lagi sibuk juga nih ya mempersiapkan PLCI 2 yang kedua nih kayaknya. Iya, benar ya. On the way. Oke sih Mas, karena tadi aku dengar dari Mas Raffi juga nih ya, PLC itu persiapan, bahkan pemilihan topik bahasannya itu juga agak rumit tadi ya Mas ya. Kira-kira berapa lama sih Mas proses yang digunakan selama persiapan PLCI ini Mas? Oke, kalau persiapan sih sebenarnya mungkin 1,5 sampai 2 bulan. Soalnya kan sebenarnya kalau dari timeline itu PLCI ini dilaksanakan 2 bulan sekali gitu. Jadi kayak harus ya mepet-mepet gitu sih. Jadi emang harus cepat buat nentuin topik, dan juga pengaturan waktu, pembagian job desk-nya juga harus baik gitu. Jadi ya sekitar 1,5 sampai 2 bulanan lah. Oke, jadi PLC itu ditargetkan selama setiap 2 bulan sekali ada PLCI. Berarti kayak sibuk banget gak sih? 2 bulan nyiapin PLCI, terus PLCI ini kelar, PLCI yang lain lagi, mulai lagi ya. Ya, benar-benar. Mas Raffi dan timnya kayaknya menaruh waktunya untuk PLCI gitu. Oke nih Mas, dari persiapan yang menurut aku lumayan cukup panjang dan rumit gitu ya Mas ya. Ada nggak sih Mas outputan yang mau Mas Raffi terapkan gitu loh dari adanya PLCI? Semua PLCI ya Mas ya? Oke, sebenarnya outputan ini kayak harapan ya mungkin ya, kayak harapannya dari PLCI ini gimana. Kalau dari aku selaku PIC, sebenarnya harapanku atau outputan yang pengen dicapai sebenarnya kayak lebih memotivasi teman-teman gitu ya, dan juga memberikan insight baru gitu, terutama di bidang keteknikimiaan dan juga keprofesiannya gitu. Karena menurut aku di vokasi ini tuh kita nggak bisa kayak cuman diem aja, dan juga cuman
baca handbook atau misalnya cuma kuliah doang gitu. Mungkin di luar teman-teman bisa lah ya eksplor organisasi gitu, tapi wawasan mengenai keteknik kimiaan dan juga keprofesian itu butuh banget di jenjang vokasi gitu. Beda kayak S1 yang emang benar-benar teoritis. Kalau di vokasi ini tuh kita lebih banyak mengeksplor diri, harus mandiri, mengeksplor diri sendiri gitu, dan juga harus banget kalian itu punya wawasan luas gitu. Makanya di vokasi ini tuh kayak tantangan banget gitu. Siswanya tuh harus benar-benar survive gitu kan ya, dengan cara ya menambah insight, terus menambah wawasan kayak gitu. Nah, pinginnya sih itu ya, jadi kayak biar teman-teman tuh juga ada motivasi juga, misalnya setelah mengikuti PLC, oh ternyata dari narasumbernya tuh kayak gini. Kadang kan juga narasumber atau pemateri dari alumni juga sharing-sharing tuh pengalaman, oh dulu mbak masnya kayak gini gitu. Jadi termotivasi lagi untuk belajar lebih gitu, entah itu mungkin di perkuliahan, entah itu jadi termotivasi untuk lebih terampil lagi kayak gitu sih. Kalau aku sih output yang diharapkan seperti itu. Oke, berarti bener banget sih, aku setuju banget sama Mas Raffi ya. Karena kalau di vokasi itu bener-bener lebih ke aplikatif ya menurut aku ya. Jadi kayak kita perlu kayak wawasan baru, insight baru tuh emang kita harus explore, bener banget Mas Raffi. Kita tuh harus banyak-banyak explore, cari-cari wawasan baru tentang jurusan kita juga. Iya, terus juga ini salah satunya juga pengen menghidupkan atmosfer keprofesian dan keteknik kimiaan juga sih. Soalnya aku juga ngerasa kalau di DTKI itu kayak masih kurang banget atmosfer keprofesian kayak gitu sih. Tambahan. Oke, kayaknya Mas Raffi ini udah PLC ini, sebelum adanya PLC ini Mas Raffi udah mikir gitu ya, apa nih ya kira-kira yang perlu dibawa gitu ya pada tahun ini, PLC tahun ini tuh apa gitu ya. Oke Mas, aku langsung lanjut ya Mas. Karena PLCI ini udah dikemas sangat baik nih ya. Aku yakin sih antusias pesertanya pastinya juga baik nih. Kalau menurut Mas Raffi sebagai PIC, antusiasme pesertanya mengikuti PLCI kayak gimana Mas? Alhamdulillah sih bagus ya, apalagi di PLC 1 teman-teman dari 2020 juga antusias banget buat tanya, terus juga pertanyaan-pertanyaannya juga kayak bukan pertanyaan-pertanyaan yang kayak simple gitu, dan seneng banget mereka juga memanfaatkan PLC ini sebagai wadah buat sharing gitu ya, buat tanya-tanya kepada alumni juga untuk PLCI 2 juga kemarin. Alhamdulillahnya juga antusiasnya baik gitu. Jadi alhamdulillahnya sih antusias teman-teman di DKI bagus buat PLCI. Waduh nih ya, karena udah ya benar sih, karena udah dikemas dengan baik, udah disiapkan selama 1,5 sampai 2 bulan gitu ya, dipikirkan topik bahasannya dengan sangat baik gitu. Kayaknya antusiasmenya pastinya juga nggak merugikan gitu kan. Tapi nih Mas, pastinya kan ya di setiap acara-acara pastilah ada kendalanya gitu. Ada nggak sih Mas kendala yang Mas Raffi dan timnya tuh punya gitu? Oke, sebenarnya kendalanya itu lebih ke pencarian materi sih sebenarnya, karena agak susah mencari, bukan mencarinya mungkin bisa sih karena ada database alumni gitu ya. Cuman yang bikin susah itu kita nggak tahu nih beliau ini tuh capable buat nyampein materi itu atau enggak. Nah misalnya nih di oil and gas kemarin, nah itu tuh mungkin banyak ya alumni yang bekerja di oil and gas, tapi kita tuh nggak tahu di beliau ini itu di bidangnya atau tidak kayak gitu. Nah itu sih yang susah. Terus sama itu sih mungkin pengaturan waktu aja, karena kan ya itu tadi targetnya kan 2 bulan sekali gitu kan, jadi belum kita kuliah juga gitu. Itu sih ada kendala karena daring mungkin banyak ya miskom antar panitia kayak gitu.
itu sih yang bikin kendala. Iya sih, emang kerasa banget ya kalau vibe-nya online itu juga bukan hilang sebenarnya, kurang vibe-nya gitu ya. Terus juga Iya benar. memang semuanya serba online gitu ya, tapi tetap aja kalau online tuh masih ada kekurangannya gitu loh. Kayak miskomunikasi tadi itu menurutku juga sebuah kekurangan setiap online. Oke nih Mas ya. Yeah. Karena tadi udah dijelasin teknisannya gitu ya, udah lengkap, udah sampai ada kendalanya juga nih. Kira-kira nih ya, menurut Mas Raffi, aku kayaknya udah tahu sih jawabannya. Menurut Mas Raffi nih, kelebihan PLCI tahun ini sama tahun kemarin apa nih? Kayaknya banyak deh ya. Oke, ini menurutku dan juga memang PLCI ini jadi mungkin program unggulan ya di kabinet kepengurusan ini. Jadi yang satu perbedaannya pelaksanaannya lebih banyak gitu kan ya daripada tahun kemarin, dan juga menurutku PLCI yang ini lebih fokus memang punya topik-topik tertentu gitu setiap PLCI-nya gitu. Kalau mungkin yang tahun kemarin kan langsung banyak gitu, jadi satu pelaksanaan itu tapi topiknya banyak. Nah kalau di PLCI sekarang ini dia di satu pelaksanaan mungkin bahas topik-topik tertentu gitu, misalnya kemarin sertifikasi, terus oil and gas, atau misalnya ranah teknik kimia gitu. Jadi lebih fokus kayak gitu. Dan juga karena memang lebih banyak, jadi topik-topiknya tuh bisa lebih meluas gitu. Jadi topik-topik yang pengen dibahas itu jadi lebih banyak kayak gitu sih. Aku yakin sih Mas, kayak peserta tahun ini bakalan ngerasa sih tentang kelebihannya PLCI yang udah disebutin sama Mas Raffi. Oke, Mas. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih pesan buat PLCI tahun depan supaya bisa lebih baik lagi, gimana Mas? Waduh, apa ya pesannya? Mungkin pesannya buat PLCI tahun depan lebih dieksplor lagi topik-topiknya, dan juga topiknya yang relate dengan teman-teman mahasiswa gitu. Jadi topiknya ini memang yang dibutuhkan gitu, yang dibutuhkan teman-teman gitu, dan juga mungkin bisa dikemas lebih baik lagi, mungkin lebih rapi lagi, karena kan PLCI tahun ini kan baru yang memang benar-benar yang banyak gitu kan, memang banyak seriesnya gitu. Mungkin kedepannya di tahun berikutnya bisa lebih rapi lagi, mungkin dari manajemen panitianya supaya bisa manajemen waktunya lebih baik lagi, maupun juga pengemasan webinarnya, pelaksanaannya juga lebih bagus lagi gitu. Oke, semoga nih ya pesan ini bermanfaat buat PLCI yang ke depan nih, buat teman-teman yang mungkin bakalan pegang agenda PLCI ini, semoga lihat gitu ya Mas ya. Amin ya, benar. Karena memang explore ini tuh bener penting banget gitu loh. Oke Mas, mungkin nih ada lagi nggak sih Mas pesan buat teman-teman yang udah ngikutin PLCI? Mungkin kalian jangan sampai lupa ya sama materi PLCI-nya gitu. Pesanku buat teman-teman yang udah ikut PLCI, kayak jadikan PLCI ini jadi kayak motivasi aja sih. Jadi kayak kita kan juga melihat mas-mas alumni udah punyalah jabatan-jabatan sendiri, dan kadang jabatannya itu ya sudah tidak bisa diremehkan lagi gitu. Jadi pesannya gali sebanyak-banyaknya juga dari mas alumni, dan juga sebenarnya mungkin kalau materi bisa sih lupa, tapi sebenarnya yang pengen aku harapkan motivasinya aja sih gitu, dan wawasannya aja. Oh kemarin aku ikut PLCI dapat ini, aku jadi pengen deh jadi misalnya mahasiswa yang aku pengen ke arah sana gitu, aku pengen ke industri ini gitu, kayak gitu sih pengennya. Dan juga mungkin kedepannya karena masih ada PLCI ya, inginnya juga pesan buat teman-teman banyak bertanya lagi, banyak mengeksplor diri lagi, karena tadi vokasi harus punya wawasan yang luas, harus bisa mandiri, harus mengeksplor sendiri apa yang ada di perkuliahan, kayak gitu sih. Bener banget. Oke.
kayaknya semoga nih ya, teman-teman nih dengerin nih ya, teman-teman pasti bakalan lihat kontennya sih, aku yakin pasti bakalan lihat nih, dengerin ya pesannya nih, gitu. Motivasinya itu jangan sampai lupa gitu ya. Wawasan-wawasan yang udah didapatkan juga jangan ditinggalkan begitu saja gitu ya. Ya pertanyaannya udah selesai semua nih ya, udah Mas Raffi juga udah kasih pesan buat temen-temen untuk PLCI yang selanjutnya dan untuk teman-teman yang udah ikut PLCI gitu. Kira-kira Mas Raffi mau ada closing statement nggak nih? Kayak quotes-quotes gitu ada nggak kira-kira? Waduh, closing statement apa ya? Kalau closing statement, kayaknya ini aja sih. Jangan pernah berhenti belajar. Soalnya kayak di kondisi apapun kamu, kayak misalnya aku kayaknya salah jurusan deh, kayaknya aku nggak cocok nih di teknik kimia, tapi udah terjun nih, udah kadung masuk gitu, itu nggak usah disesali. Jadi tetap belajar tuh nggak melulu cuman di perkuliahan aja gitu. Dan jangan disesali lah ya, karena itu ya jalan dari Tuhan gitu. Selama kamu di sini, belajar aja apa yang bisa kamu capai gitu. Mau belajar misalnya kamu ikut organisasi, atau misalnya kamu itu nggak paham nih mata kuliah tertentu gitu, kamu explore aja. Nah, kalau menurut aku jadi yang lebih tahu, atau jadi yang bukan lebih pintar ya, aku nggak menekankan lebih pintar, jadi yang lebih tahu atau jadi orang yang lebih tahu tuh asik. Aku pasti berpikir seperti itu. Terus belajar apapun kondisinya, karena ya itu, kalau kamu belajar terus tuh kamu jadi tahu. Dan juga mindsetku adalah jadi lebih tahu itu asik. Makanya kalau misalnya kalian di kuliah cuma belajar itu aja, tapi belum tentu kalian punya wawasan yang luas. Nah, dan mungkin dari PLC ini juga bisa membantu teman-teman buat memperluas wawasan lagi tentang dunia teknik kimia dan juga profesian. Kayak gitu sih mungkin closing statement-nya. benar banget, aku kayak setuju banget gitu loh apa yang dibilang sama Mas Raffi, karena jangan sampai kita berhenti belajar gitu ya, walaupun kita udah merasa salah jurusan gitu ya, tapi udah terlanjur masuk nih. Masa kita kalau udah terlanjur masuk itu, kita mau diem aja, gak mungkin gitu kan. Kita harus berusaha belajar yang lain. Bener banget. Ya, semoga ini, aku juga berdoa juga sih, semoga dengan adanya PLC ini, wawasan teman-teman yang udah ikut ini semakin terbuka gitu ya Mas ya. Amin. Biar PIC, PLCI selanjutnya atau tahun depan nih semangat lagi gitu loh bikin PLCI. Benar, bisa. Ada motivasi untuk mengembangkan lebih gitu ya. Oke, Mas Raffi, mungkin segitu aja ya Mas ya. Obrolan kita hari ini tentang PLCI. Sekali lagi mungkin aku ucapkan terima kasih banyak Mas Raffi udah dateng bantuin aku ngasih informasi nih ke teman-teman tentang Public Lecture Chemical Engineering gitu ya. Makasih banyak Mas. Ya, sama-sama lah. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Amin. Pastinya bermanfaat. Oke, mungkin aku langsung close aja nih ya Mas ya obrolan kita hari ini. Oke teman-teman semuanya, jadi podcast kita hari ini, tim redaksi Himadekim hari ini, obrolannya kita udahin sampai sini gitu ya. Tapi tenang aja, karena tim redaksi Himadekim bakalan datang lagi dengan konten-konten terbarunya yang nggak kalah informatif gitu dari hari ini gitu. Stay healthy dan bahagia pastinya ya buat Mas Raffi dan teman-teman yang lagi nonton juga. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini, dan jangan lupa juga follow IG Himadekim @himadekim.its. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah semuanya. Oke teman-teman semua, sekarang kita udah kedatangan Mbak Frida sama Mas Hayis sebagai testimoni dari PLCI. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama PIC dari PLCI sendiri nih.
sekarang ada 2 temen aku yang akan aku tanyain testimoni kayak gitu dari acara PLCI kemarin. Oke, mungkin bisa kenalan dulu nih, mungkin Mas Hais dulu yang kenalan nih. Yuk. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Hais Azaim dari BPKI Angkatan 2020. Oke, jadi Mas Hais ini dari Angkatan 2020. Mungkin Mbak Frida boleh kenalan. Halo. Oke, jadi aku Frida dari Angkatan 2019. Halo Mbak Frida. Jadi Mbak Frida ini dari Angkatan 2019. Berarti kalau dari sini aku bisa bilang kalau Mas Hais ini peserta dari PLCI 1 dan Mbak Frida peserta dari PLCI 2 ya, benar kan? Oke, benar. Mengganggukan diri berarti. Oke, mungkin aku langsung tanya dulu nih ya, Mbak Frida tunggu dulu. Aku mau tanya-tanya ke Mas Hais karena dia kan dari PLCI 1 dulu nih. Aku mau tahu-tahu dari PLCI 1 dulu ya. Oke, Mas Hais masih di sana kan? Ya. Oke. Mas Hais, gimana sih Mas? Kan udah ikut PLCI 1 tuh udah terlaksana 2 kali. Nah, yang terakhir itu kan juga tentang oil and gas industry gitu kan ya. Kayak materinya menurutku agak berat juga ini gitu. Gimana sih Mas perasaannya setelah mengikuti PLCI? Setelah saya ikut PLCI ini kayak menerima ilmu-ilmu baru gitu Mbak. Kan dari materinya sendiri itu sebenarnya ada yang berat itu yang di refinery yang tentang teknologi tentang proses-proses di oil dan gas. Kalau yang 2 itu cuman pengenalan tentang oil dan gas, sama yang satunya itu tentang K3. Jadi setelah ikut PLCI itu kayak ilmu-ilmunya itu tahu gitu loh. Kalau misalnya mau ke oil dan gas itu harus punya skill apa aja gitu. Terus setelah itu kan juga pematerinya ada yang dari alumni sendiri. Jadi waktu sharing-sharingnya juga itu santai gitu Mbak. Jadi dapat ilmunya. Oh gitu ya. Berarti dengan dikemas baiknya PLCI, Mas Hais merasa PLCI ini sangat membantu Mas Hais mengenal lebih dalam berbagai industri dan K3 tadi itu ya Mas ya? Ya betul Mbak. Oke, bentar ya Mas Hais, aku lanjut lagi tanyain Mbak Frida nih. Kalau Mbak Frida dari peserta PLCI kedua nih, PLCI kedua kan baru pelaksana sekali, gimana perasaannya? Oke, kalau ditanya perasaan pasti kita udah tahu kan ya, tadi udah ada di sebelumnya tentang PLCI itu gimana gitu kan ya Mbak ya. Nah, kalau ditanyain tentang pengalaman nih, udah pasti dari pengalaman public lecture chemical engineering ini itu udah pasti banyak banget. Apalagi di PLCI 2 kemarin aku juga dapat tentang gimana sih cara sertifikasi. Nah untuk mahasiswa-mahasiswa yang sesemester aku nih, nah itu tuh penting banget buat kayak ngetahuin gimana sih tentang sertifikasi, terus gimana sih ke depannya itu kita akan gimana, karirnya gimana, kayak gitu. Nah itu tuh benar-benar membuka mindset baru gitu Mbak dari aku sendiri ya ini, dan mungkin juga dari teman-teman angkatan aku juga, itu juga pasti ngerasain yang sama sih Mbak. Itu sih menurut aku. Wah, aku bisa simpulin dari situ kalau PLCI kayaknya benar-benar dikemas dengan baik sampai pesertanya tuh kayak ngerasa nyaman belajarnya gitu deh. Aku boleh tanya nih ya buat Mas Hais sama Mbak Frida, ada nggak sih kayak outputan yang didapat gitu dari setelah mengikuti PLCI ini? Aku bisa ini nih Mbak, aku jadinya kebuka gitu, pengen kerja di oil and gas industri atau gimana kayak gitu. Ada nggak sih kayak gitu tuh? Mungkin Mbak Frida kali ya. Oke, kalau outputan dari PLCI sendiri ya. Nah, kalau dari aku sendiri, jujur kalau dari sertifikasi kayak gitu kan ya Mbak ya. Kalau sertifikasi kayak gitu kan pasti membuka mindset kita untuk, oh nanti berarti untuk kerja di perusahaan ini akan membutuhkan sertifikat ini nih, kayak gitu kan. Nah, dari sertifikasi itulah ya, gimana caranya aku buat bisa ngejar atau ngedapetin sertifikasi itu, dan nantinya bisa menuju ke perusahaan yang aku inginkan, kayak gitu sih Mbak.
Waduh, udah semangat bekerja sekali kayaknya ini. Udah siap-siap mencari sertifikat. Kalau Mas Ayus gimana nih, Mas? Ya, kalau dari saya sendiri ini kan waktu di PLCI 1 ini kan dijelasin kayak skill-skill apa aja gitu ya yang dibutuhkan untuk bisa bekerja di perusahaan oil and gas. Nah, ini kayak membuka gitu. Aku harus bisa ini supaya bisa menuju ke perusahaan yang saya tuju gitu. Waduh. Kayaknya dua-duanya juga udah membuka, dari PLC ini kayak membuka pikiran Mas dan Mbak ini buat gimana ya kalau aku kerja nanti aku butuh apa aja gitu ya. Aduh, kayak Mas Mbak ini fokus banget gitu pas PLC gitu ya. Aduh, keren banget sih kayaknya PLC. Oke, mungkin aku pengen denger sih cerita-cerita dari Mas Mbak ini. Mungkin Mas Ais dulu ya, kalau di PLCI 1 yang season pertama, terus PLCI 1 yang season kedua nih, mungkin ada nggak cerita yang sangat mengesankan gitu sampai Mas Ais ini inget gitu loh sampai sekarang gitu? Ya, oke. Karena saya nggak putus-putus kan. Enggak, aman. Oke, jadi yang saya ingat itu waktu ini K3 itu benar-benar perhatiin gitu loh. Soalnya kan K3 ini paling riskan ya atas keselamatan untuk kerja-kerja, apalagi waktu di oil dan gas ini kan juga berbahaya kondisi lingkungannya gitu sih. Jadi harus lebih diperhatikan lagi, disiplin dalam melakukan sebuah pekerjaan gitu. Oke, terima kasih Mas Hayis. Kayaknya Mas Hayis ini sangat, mulai dari tadi tuh bahas K3 gitu ya, sangat kayak orangnya tuh safety first banget gitu, menjaga keselamatan, yang paling utama untuk keselamatan kayak gitu. Kalau Mbak Frida nih, gimana ceritanya? Ada kesan yang sangat mengesankan gitu nggak sampai sekarang tuh PLCI dikenang gitu? Yang adalah pematerinya, Mbak. Itu benar, itu panjang banget, itu yang paling aku inget sih, Mbak. Nah, kalau misal dari gelar panjang aja nih, Mbak, kan pasti udah tahu kan apa aja sih kemampuan dari beliau kayak gitu. Nah, maka dari itu Public Lecture Chemical Engineering yang kedua ini itu tuh benar-benar berkesan banget, Mbak, karena kita bisa sharing dengan orang yang benar-benar hebat, terus juga memberikan pengetahuan dan juga pengalaman yang keren, serta gimana fakta di lapangannya nih, Mbak. Nah, itu kan keren banget kan, Mbak. Udah pasti PLCL mantep banget dah. Bener-bener, aku juga ngerasa mulai dari tadi nih ya, kayak wawancara Mbak Frida sama Mas Haikis ini, aduh PLC ini tuh kayak keren banget gitu ya, kayak dari pemateri, terus jalan acaranya itu juga bener-bener bagus banget gitu ya. Aku tanya lagi nih, satu lagi nih. Menurut Mas Hayis sama Mbak Frida nih, kalau aku nyimpulin sendiri nih, antusiasme pesertanya selama PLCI sih kayaknya bagus banget gitu ya. Nah, kalau dari Mas Hayis sama Mbak Frida, antusiasnya tuh kayak gimana nih? Kan PLCI-nya bareng teman-teman angkatannya nih kayaknya gimana nih menurut Mbak Frida dulu deh mungkin. Ya, kalau antusias. Dari aku sendiri, kalau misal itu membahas tentang keprofesian seperti chemical engineering kayak kita gini nih, udah pasti itu antusiasnya banget lah, Mbak. Kalau di skala antara 1 sampai 10, itu mungkin 9 dari 10 aja udah keren banget gitu kan. Siapa sih yang nggak melek teknologi dan juga melek keprofesian di zaman sekarang gitu, Mbak. Oke, kalau Mas Ais gimana nih? Antusias dari saya sendiri karena ini juga membahas mengenai industri oil dan gas ya, karena saya juga ingin gitu, jadi antusiasnya sama kayak Mbak Frida itu dari 9/10. Waduh, aku nih kalau sekarang nih ya ada PIC-nya di sini, mungkin PIC-nya bakalan seneng banget nih denger kalau
dari Mas Hayis dan Mbak Frida nih 9 per 10 nih buat PLCI nih. Oke. Mungkin nih ya aku tanya buat yang terakhir kalinya nih, ada nggak pesan buat PLCI yang selanjutnya biar lebih baik lagi nih? Mungkin dari Mas Hayis gimana nih? Ada saran atau pesan gitu buat PLCI selanjutnya? Buat PLCI selanjutnya ya, itu mungkin untuk pembahasannya itu kayak dibanyakin lagi, sama dicari yang paling menarik menurut anak-anak, menurut pesertanya. PLCI wajib harus diadakan lagi gitu, supaya dapat memberikan ilmu-ilmu yang banyak sekali sehingga berguna bagi kedepannya. Terima kasih. Oke. Kalau Mbak Frida gimana nih? Pesan ya ini ya. Oke. Kalau masalah pesan dari PLC 2 kemarin ya, itu udah pasti harus banget, bener kata Hayes, harus banget dilakuin untuk PLCE selanjutnya gitu, apalagi untuk angkatan-angkatan atas nih. Nah, untuk angkatan-angkatan atas ini mungkin aku mau kasih masukan mungkin buat materi-materinya ya Mbak ya, karena kan materi-materinya itu kan kita sudah nggak basic lagi gitu. Nah, untuk materi-materi selanjutnya ini bisa disesuaikan dengan jenjang angkatan yang akan dijadikan sasaran dari PLCE itu sendiri gitu sih Mbak. Aduh. Aku aja nih ya yang sebagai yang tanya-tanya doang nih, kayak aku seneng gitu loh ngelihat Mbak Frida sama Mas Hayis jawabnya tuh kayak PLC ini harus diadakan lagi. Aku kayaknya setuju banget sih ya. Benar kata Mas Hayis sama Mbak Frida di sini bahwa PLC itu memang harus diadakan lagi karena melihat antusiasme pesertanya sendiri juga baik gitu. Oke, mungkin nanti ya bisa aku sampaikan nih ke Mas PIC-nya. Mas, ini pesertanya tuh pengen PLC ini tuh diadakan terus-menerus kayaknya. Kalau bisa tiap minggu nih kayaknya. Atau enggak nanti Mas PIC-nya bisa langsung lihat konten ini di YouTube Himadeki. Oke, mungkin segitu dulu untuk pertanyaan aku untuk testimoni dari kegiatan PLCI atau Public Lecture Chemical Engineering ini. Aku mau mengucapkan terima kasih nih ya buat Mas Hayis selaku salah satu peserta dari PLCI yang pertama dan Mbak Frida dari PLCI yang kedua. Terima kasih banyak udah mau membantu aku tanya-tanya kayak gini nih supaya informasi yang didapatkan lebih banyak gitu. Terima kasih banyak. Oke.